A few moments later. Halo adik-adik, nah kembali lagi di YouTube channel Maya Kristiani. Nah kali ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Nah sebelum kita lanjut ke materinya, adik-adik jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tahukah adik-adik, tidak hanya makhluk hidup yang dapat bergerak, tetapi semua benda mati pun dapat melakukannya. Nah, dapatkah adik-adik menyebutkan contoh gerak pada benda mati dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada pengertian dari gerak benda. Jadi, gerak benda adalah posisi perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Lihat dari posisi awal hingga posisi akhirnya. Jadi benda tersebut bergerak ya. Di sini ada jenis gerak berdasarkan titik acuan. Berdasarkan titik acuan, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan semu dan gerakan relatif. Gerakan semu adalah gerakan benda yang menciptakan ilusi seolah benda lain yang bergerak. Hal ini menciptakan ilusi gerak pada pengamat. Nah, di sini ada beberapa contoh gerak semu yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama ada gerakan semu matahari. Matahari tampak bergerak di langit dari timur ke barat setiap hari. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi yang berputar pada porosnya. Gerak ini disebut gerak semu karena matahari sebenarnya tidak bergerak mengelilingi bumi. Nah, yang kedua ada gerak semu bintang. Pada malam hari, bintang-bintang di langit tampak bergerak melintasi langit, tapi kenyataannya gerakan tersebut disebabkan oleh rotasi bumi yang pada porosnya. Yang terakhir ada gerakan semu akibat perputaran bumi. Ketika kita berada di dalam kendaraan yang bergerak, kita bisa merasakan benda-benda di luar bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Nah, meskipun kita sendiri sedang bergerak, hal ini juga menciptakan ilusi gerak semu pada objek yang diam relatif terhadap kendaraan. Gerak semu ini terjadi karena referensi atau perspektif antara benda yang diam dan pengamat. Nah, yang kedua ada gerak relatif. Gerakan pada benda yang tergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Nah, jadi artinya itu apakah suatu benda dianggap bergerak jika tidak sangat tergantung pada posisi dan keadaan pengamat yang mengamatinya. Benda yang tampak diam bagi suatu pengamat bisa saja tampak bergerak bagi pengamat lainnya yang berbeda di tempat yang berbeda atau bergerak dengan kecepatan tertentu. Contoh gerak relatif yaitu yang pertama kereta api dan penumpang. Bagi seorang penumpang yang berada di dalam kereta terasa diam. Sementara bagi pengamat di luar kereta tersebut tampak bergerak. Ini menunjukkan bahwa gerak kereta relatif terhadap pengamat di luar. Nah, yang kedua ada mobil di jalan raya. Jika kita duduk di dalam mobil yang bergerak, objek di luar mobil seperti pohon atau gedung akan tampak bergerak di belakang. Namun bagi orang yang berdiri di luar mobil, objek di luar tampak diam. Sementara mobil yang Anda tumpangi yang bergerak. Yang ketiga, bumi dan matahari. Jika dilihat dari bumi, matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi yang berputar pada porosnya. Gerakan matahari relatif terhadap pengamat di bumi adalah gerak semu. Gerak relatif menjadi konsep penting dalam fisika, terutama dalam memahami hukum gerak Newton dan teori relativitas yang menjelaskan bahwa tidak ada sistem acuan yang mutlak, semua gerakan selalu relatif terhadap titik acuan tertentu. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak berlingkar, dan gerak parabola. Kita masuk yang pertama yaitu gerak lurus. Gerak lurus, gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Gerak lurus adalah gerakan suatu benda yang berlangsung pada lintasan yang berbentuk garis lurus. Pada gerak lurus, posisi benda berubah sepanjang satu dimensi,
yaitu sepanjang garis yang lurus. Gerak ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kecepatan dan percepatan benda yang bergerak. Berikut ada dua jenis gerak utama lurus. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Pada gerak lurus beraturan, benda bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan sepanjang lintasan lurus. Contohnya, mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap di jalan raya. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada gerak lurus berubah beraturan, benda mengalami perubahan kecepatan yang tetap setiap satuan waktu atau memiliki kecepatan konstan. Contohnya, sebuah mobil yang mulai melaju dengan kecepatan konstan. Jadi, gerak lurus beraturan dan berubah beraturan merupakan dasar yang banyak konsep fisika lainnya, setiap hukum Newton dan konsep kecepatannya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu gerak melingkar. Gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi sumbu putar. Jadi, gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk lingkaran atau melingkar mengelilingi suatu titik pusat atau sumbu putar. Pada gerak melingkar, benda bergerak dengan jarak yang tetap dari pusat lingkaran dan lintasannya membentuk sebuah lingkaran. Nah, di sini terdapat dua jenis gerak melingkar yang umum, yaitu yang pertama ada gerak melingkar beraturan atau GMB. Pada gerak melingkar beraturan, benda bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan sepanjang lintasan lingkaran. Kecepatan linear benda juga konstan, tetapi arah geraknya selalu berubah karena benda bergerak dalam lintasan melingkar. Contohnya, gerakan roda sepeda yang berputar dengan kecepatan tetap. Dalam GMB, benda mengalami percepatan sentripetal yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Yang kedua ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Pada gerak melingkar berubah beraturan, benda bergerak dalam lintasan melingkar dengan kecepatan yang berubah-ubah, yang menyebabkan kecepatan sudutnya tidak konstan. Benda mengalami perubahan kecepatan linear dan percepatan sentripetal dan juga berubah sepanjang lintasan. Contohnya, mobil yang bergerak mengelilingi tikungan dengan kecepatan yang terus berubah. Dalam GMBB, benda mengalami percepatan tangensial yang mengubah kecepatan linearnya, selain percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran. Nah, gerak melingkar sangat penting dalam fisika, terutama dalam kejelasan fenomena seperti gerakan planet mengelilingi matahari, perputaran roda, dan benda-benda yang bergerak di dalam sistem. Nah, dan yang terakhir ada gerak parabola. Gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Gerak parabola adalah gerakan benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung, yang dihasilkan oleh dua komponen gerak horizontal dengan kecepatan konstan dan gerak vertikal yang dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Nah, gerakan ini biasanya terjadi pada benda yang dilemparkan dengan sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Contohnya, bola yang dilemparkan dengan sudut tertentu membentuk lintasan parabola sebelum jatuh ke tanah. Di sini ada karakteristik dari gerakan parabola. Yang pertama itu ada kecepatan horizontal, di mana kecepatan horizontal tetap konstan sepanjang gerak karena tidak ada gaya yang bekerja pada arah horizontal. Dan yang kedua ada kecepatan vertikal, di mana kecepatan vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, yang menyebabkan benda semakin melambat naik dan kemudian semakin cepat saat turun. Jadi, gerak parabola penting dalam banyak aplikasi seperti perhitungan lintasan proyektil dan fisika dalam teknik. Baiklah adik-adik, demikian materi tentang gerakan pada benda. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih.